فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair kepada Kang Gilang yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga bisa menambahkan keberkahan untuk kita semua ya. Amin. Kemudian dilanjut dengan sambutan dari Ketua Generasi Madani Tasikmalaya. Kepada Kang Royhan dipersilakan. Jelas. Ada suaranya ada? Nah, udah jelas ada. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan karunia-Nya dan rahmat-Nya kita masih bisa dipertemukan kembali oleh Allah. Mudah-mudahan semuanya yang hadir dalam room ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa juga selawat beserta salam kita curah limpahkan kepada panutan kita semua, suri tauladan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, juga kepada kita selaku umatnya. Insya Allah kita semua bisa istiqomah dalam mengamalkan dan menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Bisafira, Ketua Satelit. Yang saya hormati juga alhamdulillah kebetulan dari MPO hadir Mang Faris Abdurrahman yang sudah membersamai, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang saya hormati juga seluruh panitia yang sudah bersikeras sehingga bisa terselenggaranya acara content writing class. Mungkin di sini sedikit Ana menyampaikan mungkin dua patah kata. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih pada seluruh panitia dan juga para peserta yang sudah join, sudah mendaftarkan diri dalam agenda ini. Kemudian juga dengan tema berdakwah, berkarya, berkreasi lewat tulisan. Mudah-mudahan dengan adanya agenda kali ini yang diselenggarakan oleh Departemen Satelit bisa memberikan manfaat khususnya bagi orang-orang yang memang mempunyai kelebihan, kemudian juga bakat di bidang tulis-menulis, sehingga nantinya dakwah yang
disampaikan, kemudian juga tulisan-tulisan yang disebarkan bisa lebih menarik kembali, kemudian juga tentunya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Kemudian juga tentunya kita di GMT ingin menebar kebaikan lebih luas, bukan hanya di lingkup kepemudaan ataupun pemuda-pemudi saja, tapi khususnya di umumnya juga di luar Tasik, semuanya bisa terjangkau gitu dengan adanya agenda kali ini, karena memang media sosial kali ini tidak terbatas jangkauannya, semua bisa mengakses dari manapun ketika kita punya gawai dan juga internet yang stabil gitu. Oleh karenanya memang hal ini menjadi salah satu solusi juga agar nantinya nilai-nilai Islam itu bisa dikaitkan dengan perkembangan zaman yang ada saat ini dan terus gitu berkembang. Nah, itu saja mungkin yang bisa Anda sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Semoga ilmu yang nanti disampaikan oleh pemateri bisa diserap, kemudian juga tentunya bisa diamalkan bagi kehidupan sehari-hari. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Mang Royhan atas sambutannya. Kita mulai ke acara berikutnya yang kita tunggu-tunggu, content writing class yang bertemakan berdakwah, berkarya, dan berkreasi lewat tulisan. Mangga kepada moderator, saya alihkan kepada moderator Bi Intan, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Teh Fira atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan Nur Fatonah, biasa dipanggil Intan. Saya anggota dari organisasi Generasi Madani Tasikmalaya, dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya diberi amanah ya untuk menjadi moderator di content class atau content writing class berdakwah, berkarya, berkreasi lewat tulisan. Nah, memang di dunia yang serba digital ini ya, yang tadi kata Kang Royhan sampaikan, kita jangkauannya menjadi luas gitu. Kita berdakwah, berkarya menjadi luas gitu. Orang-orang bisa lihat karya-karya kita. Tapi semua karya itu kalau di media sosial pasti awalnya didasari oleh tulisan. Nah, makanya skill content writing itu makin banyak dibutuhkan, dan mungkin teman-teman semua di sini sangat membutuhkan itu gitu kan untuk kedepannya. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu seorang penulis, seorang content creator ya yang sangat passionate di bidang penulisan ini, dan mudah-mudahan bisa memberikan materi yang daging gitu ya kalau kata anak-anak yang sekarang itu. Kita sambut Teh Adisti Horenisa. Halo, assalamualaikum Teh Adisti. Udah ada di room ya? Wabarakatuh. Halo, Jelas apa kabar? Udah jelas. Alhamdulillah kabar baik. Gimana kabarnya Teh Intan? Ya, alhamdulillah saya juga kabar baik nih. Udah Teh Adisti ini dari Bandung ya. Mungkin sebelum mulai izinkan saya juga membaca CV dari Teh Adisti ini. Mungkin bisa minta tolong ke Teh Fira untuk menunjukkan CV-nya. Jadi Teh Adisti ini tadi seorang penulis novel dan juga konten kreator yang ya saya lihat banyak berkarya ya di media, di akun Instagramnya. Kemudian beliau juga berpengalaman sebagai pengelola konten kreatif di beberapa NGO atau non-governmental organization. Beliau lulusan dari Ilmu Komunikasi UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, di tahun 2022 berarti ya Teh ya. Dan juga mengikuti banyak pendidikan non-formal. Bisa kita baca bersama, jadi beliau pernah mengikuti Kreator Muda di Era Digital Kaskus tahun 2018, workshop edukasi tata kelola internet dari Kominfo Indonesia di tahun 2012, kampus dari Kompas TV tahun 2018, workshop Ekonomi Indonesia Gerakan Milenial Indonesia Bandung 2019, di Indonesian Young Entrepreneur Summit di tahun 2019 ya. Iya, Insya Allah. Semangat pengalamannya. Kemudian ya kalau banyak nih ada riwayat organisasinya. Jadi beliau sangat aktif di berbagai organisasi, baik itu di dalam kampus, organisasi di dalam kampus maupun luar kampus ya.
bisa kita baca bareng-bareng, karena kalau dibacakan semuanya kayaknya akan memakan banyak waktu gitu ya. Beliau emang sangat passionate di dunia literasi, kemudian juga perempuan dan dakwah tuh. Beliau juga berpengalaman sebagai pembicara di berbagai acara. Salah satunya ini bedah buku Hikayat Satu Purnama, itu buku karya Teh Adisti sendiri gitu ya di tahun 2019, insya Allah. Dan juga beliau berkarya di beberapa tempat. Yang pertama pernah staf magang Direktorat Marketing Komunikasi Kantor Pusat DT Peduli di tahun 2021, reporter lapangan radio MKFM Bandung 2021, kemudian menjadi pelatih ekstrakurikuler literasi sekolah SMK dan SMA Darut Tauhid di tahun 2022, dan sekarang menjadi Head of Crowdfunding Digital Growth dan Strategi di Darut Tauhid Peduli, Insya Allah. Jadi teman-teman pasti makin gak sabar gitu ya untuk mendapatkan materi dari Teh Adisti. Mungkin saja saya serahkan waktu dan tempatnya kepada Teh Adisti. Mangga Teh. Masya Allah, hatur nuhun Pak Intan udah dipersilahkan, dan juga di sini ada Safira sebelumnya. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini bisa bertemu dengan teman-teman semua, dan di sini juga ya banyak wajah-wajah baru juga yang baru aku kenal, aku temui kayaknya ya. Ada Teh Intan, kalau Vira udah menonton ya Vira, alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini Allah ngasih kesempatan kita untuk bermuajahah di tempat masing-masing ya teman-teman, dan Insya Allah yang biasa dalam keberkahan Allah. Sebelumnya suara aku jelas nggak ya teman-teman? Jelas, tapi tadi agak Agak ketutup ya. Oke, sebentar. Nah, Ya, sekarang jelas ya? ya lebih Teh jelas. Intan. Oke. Sebentar ya, saya mau isi dulu. Ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini Allah memberi kesempatan untuk kita semua saling belajar, dan sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Kita meminta pada Allah dilapangkan hati-hati kita untuk menerima ilmu. Kita berdoa kepada Allah dijauhkan dari aktivitas-aktivitas, dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya ini boleh izin share screen Teh Vira? Vira boleh izin share screen? Boleh, sebentar ya Teh. Oke, enggak. Nah, sesuai temanya ya teman-teman pada malam hari ini tentang berkarya di media sosial ya, berdakwah dan lain sebagainya. Nah, tadi yang sempat dimention juga waktu sambutan sama Pak Ketua tadi ya, bahwasannya zaman sekarang, di era sekarang itu namanya dakwah tuh ternyata kita nggak harus diem aja di masjid gitu, ceramah di atas mimbar dan lain sebagainya, tapi sangat luas sekali cakupan dakwah itu. Nah, tinggal pertanyaannya, kita mau nggak terjun ke dunia itu gitu ya, yang mana mungkin awalnya kita tabu sebagai aktivis dakwah ataupun sebagai orang yang selama ini mencoba untuk share kebaikan gitu. Nah, oke, sekarang aku izin. Udah terlihat belum Teh Intan? Udah, sekarang udah. Oke. Ya, kita coba untuk memulai pertemuan ini. Aku mau memulainya dengan sebuah dongeng. Jadi mau ngedongeng dulu nih buat teman-teman di rumah. Dongengnya judulnya tentang 11 Sepatu dan Pohon Randu. Jadi ceritanya teman-teman, beberapa puluh tahun yang lalu hidup seorang gadis kecil yang dia itu ditinggal oleh kedua orang tuanya. Bukan karena orang tuanya meninggal dunia, namun memang pada saat itu sebuah keadaan dia harus dititipkan
ke kakeknya, ke saudara-saudaranya. Dia tinggal di sebuah kota Mangga. Teman-teman tahu kota Mangga di mana? Teh Intan tahu kota Mangga di mana? Di mana Teh Intan? Indramayu kan itu? Oke, betul, Indramayu ya. Indramayu, di sebuah kota Mangga, di sebuah daerah terpencil dan pelosok. Gadis itu tinggal bersama kakeknya dan pada saat itu ia masih duduk di kelas 2 SD. Nah, singkat cerita teman-teman, pada saat itu tuh gadis kecil ini tuh karena masih kelas 2 SD ya, jadi dia tuh kayak belum ngerti gitu, orang tuanya tuh ninggalin dia tuh kenapa sih gitu, apa yang bikin orang tuanya tuh setega itu ninggalin anak di usia yang segitu gitu. Dan lambat laun akhirnya dia belajar bahwa ilmu yang dia dapatkan itu bukan hanya sebatas ruang kelas, tapi justru dunia, kehidupan dunia yang cobaan ujiannya tuh jauh lebih keras gitu. Nah, pada saat itu di memori masa kecilnya, ia tinggal dengan kakeknya itu dan pada saat itu ada sebuah kejadian di kampungnya itu lagi ada banjir bandang ceritanya teman-teman. Jadi di kampungnya ada banjir bandang malam-malam dan sampai semua barang tuh ikutan hanyut gitu. Nah, pagi harinya setelah banjir lumayan surut, waktu itu diumumin tuh di speaker masjid bahwasannya hari itu seluruh sekolah di kampung itu tuh diliburin gitu. Nah, sayangnya si gadis kecil ini tuh nggak sekolah di kampung itu, tapi sekolahnya jauh di kampung seberang. Jadi kurang lebih jaraknya 1 kilometer dari kampungnya itu untuk ke sekolah gitu. Nah, gadis kecil itu tuh orangnya ke kakeknya, Aki, nggak mau, pokoknya aku mau tetap sekolah gitu. Padahal waktu itu akinya, budenya, saudara-saudara itu udah bilang gitu, udah nggak usah sekolah, nggak apa-apa kok libur sehari gitu. Di saat anak-anak lain tuh happy gitu ya, mereka bisa hujan-hujanan, bisa pada saat itu lagi hujan atau enggak mereka bisa basah-basahan di genangan-genangan air sisa banjir, tapi sedangkan anak kecil ini tuh nggak mau gitu, dia kekeh mau tetap sekolah. Nah, alasan dia sekolah itu adalah karena dia nggak mau, karena dia tahu betul bahwa alasan kedua orang tua yang meninggalkan dia itu karena supaya anak kecil ini sekolah. Jadi nggak mau ada satu hari pun dia meninggalkan sekolahnya karena itulah yang membuat dia tuh jauh dari orang tuanya. Gitu. Nah, singkat cerita, dalam kondisi yang demikian, akhirnya kakeknya luluh tuh teman-teman. Oh ya udah boleh sekolah katanya, disiapin lah perlengkapan sekolahnya. Dan ternyata pas dilihat 11 sepatunya tuh nggak ada, ke bawah hanyut gitu. Nah, gadis kecilnya ini sampai nangis lagi, ngerengek lagi. Pokoknya harus tetap sekolah, minta dicariin 11 sepatunya gitu. Sampai tetangga-tetangga sekitar tuh pada nyariin teman-teman, ikut nyari bantu gitu. Dan ternyata 11 sepatu itu tuh ada nyangkut di pohon randu, pohon kapuk teman-teman. Jadi kalau zaman dulu tuh masih banyak ya pohon-pohon kapuk tuh kalau di desa-desa untuk bikin bantal, bikin guling, atau bahkan bikin kasur tuh dari pohon kapuk itu gitu, dari biji pohon kapuknya. Dan ternyata 11 sepatunya tuh nyangkut di sana. Gadis itu tetap berangkat ke sekolah setelah sepatunya ditemukan, dan dengan kondisi 11 sepatunya yang udah basah, udah berlumpur, ya gimana aja ke bawah hanyut gitu. Tapi dia tetap berangkat untuk sekolah. Dan teman-teman, gadis kecil itu yang ada di hadapan teman-teman saat ini. Jadi itu cerita aku beberapa tahun yang lalu. Berapa tahun yang lalu berarti sekarang usia aku 22 tahun, berarti sekitar berapa tahun ya? Belasan tahun yang lalu berarti ya, belum puluhan tahun. Belasan tahun yang lalu di usia kelas 2 SD. Nah, teman-teman, alasan aku menceritakan ini ke teman-teman adalah sebagai sebuah pembuka bahwa ternyata sebuah cerita itu tuh bisa menggerakkan hati seseorang, sebuah cerita itu bisa menggerakkan sebuah keadaan yang mungkin yang tadinya nggak mungkin, impossible tuh jadi sesuatu yang possible, jadi sesuatu yang mungkin gitu. Begitupun yang pada saat itu aku rasakan. Jadi sejak kelas 2 SD itu aku berazam ke diri sendiri bahwasannya suatu saat aku nggak akan membiarkan segala alasan kedua orang tua aku meninggalkan aku tuh sia-sia gitu aja gitu. Ibu yang udah dengan bersusah payah, yang sudah dengan bercucuran keringat bahkan darah
ketika melahirkan kita, ataupun ayah yang sudah capek-capek nyari nafkah dari pagi sampai pagi lagi mungkin gitu ya. Itu yang bikin aku berazam untuk tidak nyerah pada saat itu. Dan sampai hari ini gitu akhirnya bisa sharing di hadapan teman-teman semua. Dan aku selalu suka ketika sharing di hadapan teman-teman, di hadapan siapapun itu, membuka dengan cerita ini. Karena aku mau menunjukkan ke orang-orang bahwa sesuatu yang teman-teman lihat hari ini itu merupakan proses dari perjalanan panjang yang itu tuh orang lain gak akan tahu gitu. Jadi kalau lihat orang lain nih teman-teman, kalau lihat temennya, kalau lihat orang di sekeliling kita, mereka begitu hebatnya, mereka begitu kerennya, itu tuh sesungguhnya hasil dari perjalanan panjang yang sudah dilalui gitu. Jadi nggak instan gitu aja jadi seseorang gitu, dia punya prosesnya sendiri-sendiri. Nah makanya itu di zaman sekarang nih, gempuran insecure, gempuran toxic, dan lain sebagainya, kita dihadapkan pada sebuah hikmah bahwa perkataan yang klise ya Tan ya, bahwasannya setiap orang tuh punya start dan finishnya masing-masing, dan nyatanya kita tuh susah loh untuk mengerti dan memahami betul-betul gitu kalimat itu. Nah makanya dari cerita tadi aku mau menyampaikan bahwasannya ada sebuah kekuatan yang bisa sampai ke orang lain ketika kita menyampaikan tulisan tuh dengan cerita, storytelling gitu ya, kalau bahasa teoritisnya. Nah, kenapa demikian? Karena secara tidak langsung teman-teman, ini tuh naluri bawah sadar kita nih, panca indera kita, 5 panca indera kita, ketika kita menangkap sebuah cerita, sebuah kata-kata yang bentuknya cerita, ini tuh otak bawah sadar kita, ada bagian otak namanya amigdala, itu tuh merespon reaksi dan membuat kita berekspresi terhadap hal itu gitu. Contoh misalnya pada saat kita kecil, teman-teman senang nggak sih ngedengerin dongeng dari orang tua kita? Dan hebatnya, dongeng itu tuh sampai sekarang masih kita ingat ya Tan ya. Gimana pada saat itu mungkin Intan juga pernah mengalami gitu ya, atau teman-teman di sini pernah ngalamin didongengin tentang kancil yang lomba lari sama kura-kura, atau kancil yang lagi berseteru sama buaya, atau ceritanya si Kabayan dan lain sebagainya. Itu kita masih kecil, tapi kita bisa ingat betul cerita itu. Karena apa? Karena ada otak bawah sadar kita yang namanya amigdala tadi merekam hal itu. Kayak gitu. Jadi memang ketika membuat tulisan apapun, kita membungkusnya dengan sebuah cerita, itu akan lebih ngena dibaca sama pembacanya. Kayak gitu. Jadi storytelling, bercerita, mendongeng, itu tuh menghasilkan powerful words. Jadi ya kalimat-kalimat, kata-kata yang memang punya kekuatan itu tersendiri gitu. Karena tadi dibantu oleh fitrahnya kita sebagai manusia yang senang mendengar orang tuh bercerita. Nah, makanya respon tersebut karena sedikit pernah mengalami hal yang sama seperti yang ditangkap sama panca indera kita. Tadi kayak misalnya pas aku cerita di awal membuka pertemuan kita dengan cerita tadi ya, dengan dongeng tadi, barangkali teman-teman tuh jadi jadi kepantik lagi cerita masa kecilnya. Oh iya ya, waktu aku kecil tuh ada kejadian apa ya yang bisa aku ceritain gitu. Misalnya Intan jadi kepikiran gitu ya, atau teman-teman lainnya yang ada di sini. Nah, karena hal tadi, ada beberapa hal yang karena amigdala tadi itu merespon dan akhirnya mengingatkan kita ada beberapa part kejadian yang mungkin sama ceritanya. Kemudian, bagaimana sih cara membangun cerita yang baik? Setiap cerita yang baik itu punya karakter, teman-teman. Contoh, kita tahu betul gitu ya, teman-teman yang mungkin anak kelahiran 20-an, 2000-an, anak-anak kelahiran 2000-an ke bawah, mungkin mereka merasa hidup, tumbuh, berkembang bersama cerita-cerita dari J.K. Rowling gitu ya, cerita-ceritanya Harry Potter. Bagaimana seorang Harry Potter bersama teman-temannya itu tinggal di Hogwarts dan mereka mengembangkan ilmu sihir dan lain sebagainya, teman-teman yang mengikuti ceritanya mungkin, atau cerita-cerita lain Sherlock Holmes dan lain sebagainya, yang mereka tuh pasti punya icon dari ceritanya. Jangan jauh-jauh deh, beberapa tahun lalu kita digemparkan dengan rilisnya sebuah film dari penulis yang luar biasa, jadi dari P.D. Baik, menggambarkan sok-sok Deal sampai orang-orang tuh pada saat itu kayaknya hebohnya hampir setahunan gitu ya, dan sampai hari ini pun masih
masih banyak orang-orang yang bikin dubbing ceritanya, bikin reaction ceritanya dan lain sebagainya. Nah, karena cerita itu tuh punya ikonnya, punya karakternya. Nah, makanya setiap cerita tuh tadi harus punya karakternya. Karakter yang kita bangun itu jangan sampai sempurna. Jadi karakter yang dibangun itu jangan sampai sempurna. Alasannya apa? Alasannya agar terlihat seperti manusia aja gitu. Manusia kan nggak ada yang sempurna ya teman-teman. Tadi misalnya si Dilan sendiri dia nggak sempurna dari kisah cintanya mungkin yang tidak berakhir bahagia gitu. Atau ceritanya Harry Potter mungkin dari kekuatan seorang anak ini tapi ternyata dia itu seorang anak yatim piatu dengan kejadian masa kecilnya yang seperti apa atau Sherlock Holmes yang seperti apa. Itu kan mereka tuh punya celah kurangnya teman-teman. Nah, ketika ngebangun cerita tuh kayak gitu, ngebangun karakter tuh kayak gitu. Harus ada sisi yang memang terlihat natural dan terlihat manusiawi gitu. Ada sisi kurangnya. Nah, itu yang bisa ditangkap ya dari bagaimana kita membangun sebuah cerita. Bagaimana kita menuliskan sebuah storytelling. Kemudian, oke. Nah, di sini aku dapat insight bagus banget teman-teman dari bukunya Rob Eisenbach. Di sini Unleash the Power of Storytelling. Tadi ya, yang tadi disebutin ini sebagai penguat aja, sebagai salah satu referensi aja. Bahwasannya tadi ketika kita membangun sebuah karakter yang coba kita bangun tuh dibuat sebagaimana ya manusiawi gitu. Punya kekurangan, punya kelebihan, punya cerita proses jatuh bangunnya gitu. Sehingga pembaca tuh relate gitu. Kan banyak ya zaman sekarang itu novel-novel atau cerita yang laku tuh justru cerita-cerita Wattpad gitu yang mungkin ending terus kemudian bahkan plot twist-nya bisa kita baca, bisa kita terka dan lain sebagainya gitu. Nah, sesungguhnya ketika teman-teman coba membedah justru karya sastra lama dari sastrawan-sastrawan lama, itu tuh cerita-cerita yang bikin kita gini ya endingnya gitu, bikin kita nggak nyangka gitu. Nah, itu sebenarnya ya hakikat dari sebuah cerita gitu. Tapi it's okay karena ini ya teman-teman, bertentangan antara realitas dan idealisme gitu. Bahwasanya penulis zaman sekarang pun ya ketika menulisnya hanya untuk sesuai dengan bagaimana guideline sastrawan lama tuh ya mungkin nggak sedikit gitu ya pasarnya, bukan nggak ada masih ada, tapi mungkin sedikit pasarnya. Nah, kemudian tadi mencoba untuk menghadirkan discomfort, menghadirkan ketidaknyamanan, kegelisahan, keresahan. Coba hadirkan di cerita-cerita kita, di tulisan-tulisan kita. Oh ya, aku mau highlight di sini ya. Ini tuh bukan dalam arti teman-teman harus nulis buku atau nulis cerita ya teman-teman. Tapi dalam hal apapun ketika teman-teman nulis gitu. Misalnya teman-teman mau coba untuk bikin konten nih di Instagram. Sekarang tuh setiap orang tuh kan kelihatan ya punya gaya tulisannya tuh kayak gimana. Nah, tadi kita harus punya karakternya dulu. Kita harus nemuin karakter kita seperti apa. Terus kita coba pakai teknik marketingnya tadi, pakai storytelling gitu. Pakai storytelling, bikin karakter tulisan kita, hadirkan kegelisahan, hadirkan keresahan dalam tulisan-tulisan kita. Yang kita usahakan apa? Yang kita usahakan bahwasannya selama ini tuh kan orang-orang bilang nulis tuh pakai hati gitu. Nulis yang pakai hati itu yang gimana sih gitu. Nah, nulis yang pakai hati itu jangan sampai nulisnya pakai hati kita doang, tapi harus menghadirkan hati orang-orang yang nantinya akan membaca tulisan-tulisan kita. Contohnya, sekarang di Kota Bandung, teman-teman, 2 hari lalu ya, pemberitaan 2 hari lalu itu Kota Bandung sebagai kota dengan kasus HIV/AIDS tertinggi di Jawa Barat. Dan laman berita selanjutnya pun mengungkapkan bahwa Jawa Barat sendiri menjadi wilayah dengan kasus AIDS tertinggi, HIV/AIDS tertinggi di Indonesia. Ini kan sebuah keresahan ya teman-teman, sebuah kegelisahan, khususnya mungkin sebagai kita sebagai muslim dan muslimah gitu. Berarti mungkin 1/berapanya dari sekian ribu orang yang terinfeksi atau penderita HIV/AIDS itu mungkin teman-teman kita. Mungkin teman kampus kita, orang yang belajar di tempat yang sama dengan kita. Tapi kita nggak tahu soal hal itu. Tapi kok bisa kita tuh nggak aware sama orang-orang sekeliling kita.
Nah, kegelisahan itu tuh coba dibangun teman-teman, coba dimunculin bahwa ya Allah itu salah siapa dengan kasus kayak gini, dengan kejadian kayak gini. Gitu. Teman-teman coba membangun, misalnya dengan membangun tadi ya kegelisahan dan keresahan tadi, dan cobalah dituangkan dalam sebuah tulisan. Misalnya ikut mengajak orang lain pun untuk punya keresahan yang sama, bahwa ini tuh ada sebuah fenomena yang harus kita cari bersama solusinya gitu. Nah, kayak gitu. Itu yang disebut dengan menulis pakai hati gitu ya. Jadi kalau misalnya masih bertanya-tanya, kan banyak gitu ya di luar sana yang bilang nulis tuh harus pakai hati biar klik, biar nyambung. Nah, klik dan nyambungnya itu jangan sampai egois pakai hatinya kita doang, tapi harus mengikut sertakan orang lain untuk turut merasakan keresahan yang kita rasakan. Oke, kemudian setelah teman-teman tahu tadi karakter tulisannya gimana, coba membuat ceritanya yang memang sangat sangat relate dengan orang lain dan lain sebagainya, baru deh kita tentuin nih segmentasi dari tulisan kita tuh yang kayak gimana. Kalau misalnya ini teman-teman mau concern benar-benar berkarya di sosial media ya, di media apapun, Instagram, TikTok, Twitter mungkin dan lain sebagainya gitu. Harus tahu audiens kita. Caranya gimana? Kan kalau di Instagram ada fitur insight-nya ya, teman-teman bisa lihat tuh jenjang umur followersnya teman-teman tuh dari kisaran berapa sampai berapa, ataupun dari interaksi di Instagramnya mungkin salah satu mungkin contohnya Instagram, interaksi di sana tuh seperti apa. Nah kalau misalnya segmennya anak-anak, biasanya konten yang coba ditampilkan itu ada tulisan-tulisan yang genuine, tulisan-tulisan yang tulus, yang jujur, yang apa adanya gitu ya, anak-anak gitu ya. Tapi kayaknya untuk usia ini jarang ya untuk anak-anak tuh mengkonsumsi tulisan lewat Instagram. Mereka mungkin lebih senangnya nonton short video di YouTube mungkin, atau nonton TikTok dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau coba untuk menggali atau untuk menggayat segmentasi anak-anak ini, bisa dicoba. Remaja, nah remaja ini tuh termasuk termasuk kelompok segmentasi yang kita tuh harus berusaha lebih keras justru daripada dewasa muda ataupun dewasa tua, karena mereka itu orang-orang yang lawan bicaranya itu dituntut untuk mengerti mereka, sehingga kita harus bersikap komunal gitu, menjadi bagian dari mereka. Contohnya kasus Citayam Fashion Week beberapa waktu lalu yang mencuat di Indonesia gitu ya, berawal dari Jakarta, kemudian merambah di Bandung pun ada gitu dan lain sebagainya, mungkin di kota-kota besar lainnya. Nah, kalau misalnya kita mau bikin tulisan yang mengkritik mereka dengan memposisikan diri kita sebagai orang lain, mereka nggak akan terima itu. Tapi ketika kita mencoba memposisikan diri kita sebagai sebaya dengan mereka, kemudian orang-orang yang paham betul mereka, kenapa mereka tuh berlaku demikian, mereka mungkin akan lebih menerima tulisan-tulisan kita ataupun ya tadi ya nasihat kita yang coba kita sisipkan lewat sebuah tulisan. Contohnya, kita melihat kasus Citayam Fashion Week ini tuh sebagai sebuah fenomena di mana anak-anak muda ini tuh ingin dimengerti, ingin dilihat, mereka sedang mengekspresikan diri. Karena apa? Karena ketika dilihat wawancaranya pun ya teman-teman, di berbagai historis media itu ketika siapa tuh namanya? JJ, terus siapa lagi? Intan tahu nggak? Intan mengikuti nggak? JJ Bonge gitu ya kalau nggak salah. Gitu. Ketika dilihat pun gitu ya di histori wawancara mereka tuh ada bilang oke, kurang katanya ya, banyak ya ternyata nama-namanya. Ketika ditanya pun gitu ya histori di wawancara mereka tuh pada bilangnya ya mereka bukan dari keluarga yang baik-baik aja, orang tuanya broken home, mereka putus sekolah dan lain sebagainya. Nah, posisikan diri kita sebagai sebaya dengan mereka yang kita tuh mau loh untuk mengulurkan tangan dengan mereka. Ayo kita lebih baik lagi. Aku udah paham maksud kamu tuh ingin didengar, maksud kamu ingin dilihat. Nah, maka ayo sekarang itu waktunya untuk berubahnya, untuk lebih baiknya. Nah, kayak gitu memposisikan dirinya. Jadi harus tahu segmentasi gitu. Dan harus tahu harus tahu audiens kita gitu. Jangan sampai kita salah menempatkan audiens. Kemudian ada juga audiens dewasa muda ya. Di sini mereka lebih rasional gitu, kayak misalnya tadi
rasional yang mereka tuh selalu menuntut data dan data gitu. Contohnya kasus yang baru yang HIV itu contohnya ya, misalnya kita bikin tulisan, kita munculkan bahwa ternyata faktor utama dari HIV AIDS itu penyumbang terbesarnya adalah kaum LGBT. Misalnya kita bikin statement seperti itu di tulisan kita. Nah, pasti akan ada aja kok orang-orang termasuk segmen dewasa muda ini yang mempertanyakan mana datanya yang membuat kamu berkata demikian gitu. Nah, makanya tadi harus rasional, punya alasan kita ya ketika nulis itu. Oh ini loh ada datanya di CNN Indonesia bahwasannya penyebab dari faktor utama HIV/AIDS itu dari orang-orang kaum LGBT tadi. Diberikan datanya, diberikan faktanya. Itu dewasa muda. Dewasa tua, mereka punya mentalitas merunduk. Jadi kayaknya ini jarang ya. Kayaknya dewasa tua tuh masih pakainya media sosialnya Facebook, Instagram pun ada beberapa, tapi enggak yang memperhatikan estetika tulisan dan lain sebagainya gitu. Mereka lebih mengkonsumsi aja. Kayak gitu. Nah, berarti yang paling mungkin menjadi audiens kita itu ada dua ya teman-teman, yang remaja dan dewasa muda. Oke. Nah, sekarang apa aja sih yang harus dihindari ketika teman-teman mau mulai untuk berkarya, untuk menulis banyak hal gitu ya dalam diri teman-teman yang selama ini terpendam dan dibagikannya ke media sosial. Di sini ada 3 poin. Jangan sampai kita menjadi orang lain, jangan sampai kita memaksakan diri, dan jangan takut gagal. Jadi kenapa jangan jadi orang lain? Karena mungkin banyak ya penulis-penulis pemula termasuk saya sendiri pun waktu awal-awal ya aku punya kok benchmark sendiri gitu. Aku punya penulis andalanku yang selama ini tuh selalu jadi perpustakaan ide gitu. Jadi kalau misalnya lagi buntu nih, biasanya tuh baca-baca tulisan dia dulu gitu. Tapi kalau kita tadi di awal, konsep di awal bahwasannya kita harus ngebangun karakter dulu. Kalau karakter dalam diri kita udah ada, sebanyak apapun kita dapat amunisi dari orang lain, tulisan orang lain, itu tuh gak akan sepenuhnya mempengaruhi tulisan kita. Karena kita udah punya karakternya, udah punya ciri khasnya gitu. Nah, kemudian jangan memaksakan diri. Tadi nih, ini sering banget jadi pertanyaan aku pribadi ataupun di luar sana sekarang ketika aku udah mulai tahu gitu ya, oh cara mengatasinya itu seperti ini gitu, adalah tentang writer's block. Jadi bingung gitu mau nulis apa, dia burn out, benar-benar blank gitu mau nulis apa, kan kadang kita suka ada ya di posisi itu. Nah, yang harus kita lakukan adalah jangan memaksakan diri. Jadi jangan dipaksain harus nulis, nanti malah tulisannya tuh nggak punya ruh, nggak punya nyawa. Makanya ya ditinggal dulu aja, nggak apa-apa, ditinggal dulu, kemudian kita coba ideasi dengan tulisan-tulisan orang lain dulu. Coba untuk baca dulu, coba untuk saling banyak mendengarkan dulu. Karena ada juga yang pernah nanya kayak gini teman-teman, Teh aku tuh suka nulis, tapi aku nggak suka baca, bisa nggak ya aku jadi penulis? Nah ini teman-teman, kan kalau kita baca tuh dapat asupan ya teman-teman. Begitupun ketika kita nulis, berarti kita mencoba untuk menumpahkan apa yang selama ini kita baca, apa yang selama ini masuk ke diri kita lewat tulisan-tulisan. Nah, kalau misalnya kita nggak punya input itu, berarti kita harus punya opsi lain. Contohnya, teman-teman dengerin podcast, teman-teman dengerin curhatan orang lain, itu bisa dijadiin opsi kalau misalnya nggak senang baca. Gitu. Jadi sekarang tuh ada kok banyak caranya gitu. Banyak caranya kita punya opsi lain untuk input diri kita. Dan jangan takut gagal. Nah, ini yang selalu juga sebenarnya lagi nasihatin diri aku sendiri gitu ya. Masih aja kok sering takut gitu, sering kalau saya mau nyoba sesuatu yang baru tuh bertanya-tanya dulu di awal gitu. Ini bakal bisa nggak ya? Bakal jadi nggak ya? Padahal kan belum dicoba ya. Dan ternyata ketika udah dicoba tuh nggak semenyeramkan itu gitu. Nah, itulah kita gitu, itulah manusia. Jadi takut duluan, padahal akhirnya ya Allah yang bantu sesungguhnya ya. Nah, terus juga ini dari Panji Pragiwaksono waktu itu pernah bilang di salah satu stand up-nya, stand up komedi, dia bilang bahwa sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi kalau misalnya teman-teman punya tulisan yang punya ciri khas beda dengan orang lain, walaupun sedikit, itu akan lebih baik
ketimbang sama persis tapi lebih baik kita gitu. Nah, bisa dipahami ya di sana ya. Jadi ya lebih baik beda gitu, walaupun itu sedikit, walaupun itu kecil. Yang penting beda, yang penting kita punya autentikasi sendiri gitu. Oh, ketika orang membaca tulisan itu, oh ini mah tulisannya Intan misalnya, atau tulisannya Vira. Jadi tadi punya ciri khasnya, punya karakternya. Nah, terus kemudian, nah di sini ini ada multivitamin ya yang bisa kita konsumsi setiap harinya. Jadi biasanya yang aku lakuin kalau misalnya setiap hari ini, apalagi kalau seharian habis capek aktivitas, pagi-paginya itu ya ini gitu. Coba diem sebentar, terus coba asupkan diri positif, energi-energi positif ke dalam diri. Karena ini dosisnya pertama ada vitamin A, aktifkan niat terbaik. Jadi setiap mulai hari itu mencoba untuk menata lagi, oh oke, hari ini ada beberapa hal yang mau aku lakukan, dan bismillah aku meniatkan ini untuk ibadah pekerjaanku, sekolahku, kuliahku, segala aktivitas organisasiku, semuanya ini untuk ibadah. Nah, kita coba untuk meniatkan itu. Kemudian vitamin B, brainstorming. Kita coba setiap harinya itu setidaknya ada sedikit asupan ke otak kita dan ke hati kita gitu ya. Kalau sebagai seorang muslim, ya tadi ada kewajiban kita membaca Al-Quran, kebutuhan kita ya, bukan kewajiban lagi, bahkan kebutuhan kita untuk membaca Al-Quran, membaca buku, dan lain sebagainya. Kemudian vitamin C, coba hal-hal yang baru. Jadi jangan takut untuk coba hal-hal yang baru setiap harinya, bahkan ya karena ya tadi ya matahari ya setiap pagi itu selalu membawa matahari yang berbeda. Jadi jangan takut untuk memulai hari itu dengan hal-hal yang baru. Dan konsisten teman-teman. Tadi ya nggak akan cukup kalau misalnya kita hanya berangan-angan untuk menjadi penulis, untuk mencoba berdakwah ataupun berkarya lewat tulisan. Kalau itu cuma di angan-angan kita doang, cuma dibayangin doang, tapi nggak pernah dijalanin. Kemudian fokus dan doa ini satu kesatuan ya teman-teman, sebagaimana Allah memberikan kepada kita kuncinya, pesannya di surat Al-Insyirah ayat 7 dan 8 bahwasanya faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi memang tugas kita untuk ketika selesai suatu urusan maka bergegas untuk mengerjakan urusan-urusan yang lain. Dan satu-satunya yang bisa kita bergantung di dunia ini, yang menjadi tumpuan harapan kita dan segala doa-doa kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Allah, hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk pertemuan pada malam hari ini. Nah, sebenarnya di sini Teh Intan, aku mau kasih challenge. Challenge ya, karena tadi ya kadang kita tuh kalau misalnya abis sharing kayak gini nih, suka semangat banget nanti tuh, tapi beberapa hari kemudian atau bahkan setelah beres ini tuh jadi, aduh mager lagi gitu ya, hoream lagi dan nah makanya ini kita coba untuk challenge diri sendiri bareng-bareng ya. Ini challenge-nya nih Teh Intan, bikin tulisan 3-5 kalimat yang mengandung, memaknai, atau mendefinisikan kata merdeka. Kemudian posting di Instagram, di story atau feeds bebas, terserah teman-teman. Terus tag boleh Tasik Madani, dan nanti izinkan aku baca tulisan teman-teman juga, jadi boleh tag Instagram aku dan pakai tagar ini, aku merdeka berkarya. Jadi nanti kita mutualan dan aku mau baca karya-karya teman-teman setelah ini gitu. Jadi jangan sampai pertemuan kita malam hari ini hanya sebatas ini aja gitu, selesai di sini dan nggak ada perubahan setelahnya gitu. Karena aku pun ketika ikut yang begini ya teman-teman, webinar seperti ini tuh mencoba untuk ada satu hal yang membekas dan itu abadi sampai kapanpun gitu, dan menjadi amal jariah kita. Ya, sekian dari aku, mangga dikembalikan ke Teh Intan. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah tadi udah banyak banget poin-poin materi yang sangat bisa dikatakan kalau aku mendalam gitu. Jadi si materinya tuh bukan yang teori biasa kita dapatkan mungkin di kelas-kelas lain, tapi
gimana Teh Adisti ini tuh pertama tadi ya, gimana ternyata cara menulis dengan cara storytelling itu sangat membekas di aku pribadi kan, karena ya itu salah satu cara yang orang-orang sekarang perlukan gitu untuk bisa mendapatkan hati pembaca gitu ya. Di storytelling tadi izin sedikit merangkumnya tadi ya, jadi gimana kita membuat tulisan dengan cara storytelling dengan karakter dalamnya yang harus yang bisa memberikan nyawa kepada cerita tersebut. Kemudian kita juga bisa membuat storytelling itu tuh dengan cara yang humanis gitu ya, jadi manusiawi gitulah, memunculkan karakter yang manusiawi dan adanya tadi discomfort gitu. Wah itu jadi kita kan jadi ada poin-poin, oh harus kalau nulis tuh biar orang bisa ini kita harus ada poin ini dan ini gitu. Mantap banget, dan tadi harus bisa menyesuaikan segmen audiens target kita gitu kan. Jadi kita bisa menyesuaikan diri, dan juga ada hal-hal yang harus dihindari seorang content creator tadi ya, untuk tidak menjadi orang lain, kemudian tidak memaksakan diri, dan juga hilangkanlah rasa takut gagal. Dan juga tadi ada vitamin rekomendasi dari Teh Adisti dari A sampai D. Oh, banyak sekali, alhamdulillah ya. Banyak tadi, mudah-mudahan bisa kita terapkan tadi di latihan menulis kita ke depan. Nah, tadi ada challenge-nya. Dan dari challenge tadi Teh Adisti, mungkin Teh Adisti bisa milih 2 mungkin ya, atau nanti dikasih tahu sama panitia beberapa gitu. Bagi yang terpilih nanti akan dapat door prize dari Resi Madani atau Generasi Madani Tasikmalaya kayak gitu. Bisa ya Teh mungkin nanti diharewoskeun gitu ya ke Teh Vira yang bagus gitu. Iya, Intan. Gitu. Jadi teman-teman tadi jangan lupa challenge-nya ditunggu ya, untuk mungkin 24 jamnya dari hari ini gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, bisa dipencet ataupun bisa langsung raise hand untuk bertanya langsung. Dan di sini udah ada yang raise hand. Teh Hasna mungkin bisa langsung kalau bisa on cam dan juga di unmute gitu mic-nya untuk langsung bertanya. Halo. Iya, baik Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Kak, sebelumnya tidak bisa on cam. Iya. Sedang ada acara keluarga. Oke. Nah, izin bertanya. Iya, izin bertanya Kak. Bagaimana sih cara menjadi content writing yang konsisten dan bisa menghindari dari rasa malas tersebut? Terima kasih Kak. Dan mohon maaf juga Kak, baru bisa masuk di link Zoom ini gitu. Agak telat. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Teh Hasna. Mungkin bisa langsung dijawab ya, mau langsung dijawab tadi sih. Iya, atur nuhun Teh Intan. Tadi ya Teh Hasna, salam kenal Teh Hasna. Oke, untuk pertanyaannya, gimana konsisten untuk bikin konten mungkin ya, jadi content writers, entah itu di Instagram atau di media apapun. Nah, yang berdasarkan pengalaman aku Teh Hasna, jadi kita tuh biasanya untuk konsisten, untuk disiplin tuh harus dipaksa ya. Jadi harus Allahumma paksakan dulu gitu. Nah, cara kita memaksa diri sendiri itu dengan tadi kita bisa punya timeline khusus untuk posting misalnya. Nah, content planning ketika nanti ke depannya kita mau benar-benar niat nih jadi content writers, entah itu di media apapun, contohnya misalnya Instagram. Nah, ketika udah punya content planning itu, jangan disimpan sendirian, Kasna, tapi misalnya bisa dibagi ke sesama temennya yang juga berkarya, misalnya di Instagram atau di media sosial apapun, supaya kita punya reminder, punya orang yang bisa mengingatkan kita bahwa hari ini tuh jadwalnya buat posting loh dan lain sebagainya. Nah, tapi kendalanya kalau aku pribadi pun, aku ngerasanya kadang misalnya hari ini tuh jadwal posting, tapi tiba-tiba aku ngerasa buntu, nggak bisa nulis apapun gitu, dan jatuhnya tadi malah maksain, padahal kan itu hal yang harus dihindari ya.
malah maksain tadi. Nah, makanya yang bisa dilakukan itu adalah cara mengantisipasinya dengan nyetok tulisan, Teh Hasna. Jadi biasanya aku lakuin itu nyetok tulisan. Jadi kalau misalnya lagi ngalir nih, lagi ngalir deres idenya, ya udah nulis sebanyak-banyaknya, nulis di note sebanyak-banyaknya. Atau mungkin kalau di jalan nih, pulang kerja atau teman-teman pulang kuliah tuh kepikiran, ya udah voice note gitu. Pokoknya nanti aku mau nulis tentang ini, objek tulisannya ini, yang aku sasar itu audiensnya ini lewat tulisan aku gitu. Jadi biasanya aku rekam. Baru nanti di rumah atau lagi senggang baru dituangkan lewat tulisan gitu. Jadi ada beberapa antisipasi yang bisa kita lakukan kalau misalnya sewaktu-waktu kita lagi tadi ya writer's block ataupun lagi burnout untuk nulis, tapi kita punya stok tulisan yang bisa kita share kayak gitu. Karena kalau misalnya kita kejar kan bisa jadi ya kalau misalnya udah serius untuk konten di Instagram tuh kedepannya kita akan belajar juga soal ads-nya media sosial gitu, dan itu tuh bisa jadi peluang rizki loh teman-teman buat kita. Nah tadi cara salah satu untuk mengantisipasinya dengan punya content planning, Teh Hasna gitu. Jadi content planning dulu dan coba di-sharing sama orang lain, kemudian mulai nyetok tulisan, dan nanti mulai sharing ke Instagram ataupun ke media sosial apapun. Gitu Teh Hasna. Semoga tidak puas jawabannya dan belajar lagi sama-sama. Mangga dikembalikan lagi ke Teh Intan. Mohon Teh Adisti, gimana Teh Hasna udah cukup terjawab tadi? Iya Kak, terjawab banget. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Mungkin saya coba prioritaskan yang on cam langsung ya, bisa on mic juga langsung. Di sini udah ada Teh Fatimah. Bangga Teh Fatimah untuk langsung menyampaikan pertanyaannya. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Izin bertanya kepada Teh Adisti, untuk kita gitu Teh, orang pemula yang ingin memulai menulis gitu, apakah ada cara tertentu atau kiat-kiat tertentu yang bisa Teh Adisti share nih ke kita selain apa yang udah Teh Adisti kasih tahu di pematerian tadi? Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Fatimah. Izin langsung jawab ya Teh Intan. Iya, mangga. Iya, tadi ya kiat awalnya, langkah awalnya. Sebenarnya dengan sesederhana memulai sih Teh Fatimah. Jadi tadi ya kalau misalnya mungkin salah satu pintu terbuka atau pintu awalnya Teh Fatimah atau teman-teman di sini tuh dengan challenge malam ini mungkin ya bisa jadi teman-teman jadi belajar nulis nih, jadi belajar nulis dan berani. Nah kadang ini ada orang yang banyak gitu ya di luar sana, bahkan aku sendiri tuh awal-awal tuh malu teman-teman. Jadi punya tulisan banyak tapi nggak berani dibaca orang, malu kalau harus dibaca orang gitu, malu kalau karyanya tuh dilihat orang. Nah, dulu juga aku masih punya rasa malu itu gitu. Tapi kan hal-hal yang baik itu tuh nggak tepat ya kalau kita menempatkan rasa malu di sana. Malu tuh kalau misalnya kita berbuat maksiat, berbuat hal yang buruk. Nah, ini dalam kebaikan loh, kita lagi mau sharing ilmu ke orang lain lewat tulisan kita, tapi kita malu. Nah, itu yang coba aku dobrak pada saat itu. Nah, mungkin tadi langkah benar-benar awalnya untuk membuka pintu itu, mendobrak pintu itu tuh dengan tadi challenge malam ini mungkin Teh Fatimah. Jadi coba untuk nulis dan di-share, dibagiin ke orang lain dan diizinkan orang lain untuk menemukan tulisan kita, menemukan karya-karya terbaik kita. Nah, itu secara ininya ya, secara secara ideasinya, tapi secara teknisnya yang bisa kita lakukan mungkin tadi banyakin baca, banyakin referensi, dan yang paling penting itu punya benchmark Teh Fatimah. Jadi punya 1 sampai 3 penulis yang biasanya bikin Teh Fatimah tuh tergerak atau keidean mau nulis sesuatu tuh ketika habis baca tulisannya dia. Nah, itu seenggaknya punya 1 sampai 2 sampai 3 orang. Jadi ketika lagi burnout, lagi bingung tuh ya tadi larinya ke penulis-penulis itu gitu. Itu bisa kita lakuin.
Dan kalau teknis untuk tadi ya, untuk lebih detailnya kayak gimana sih cara tulisannya bagus, tulisannya indah. Nah ini teman-teman yang harus digarisbawahi. Nggak ada tulisan yang jelek, nggak ada tulisan yang bagus juga gitu. Semua tulisan itu tergantung dari sudut pandang penulis dan pembacanya. Mungkin bisa jadi orang juga nggak suka sama tulisan aku karena nggak relate gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Karena ketika kita berkarya dimanapun, yang paling penting mungkin di sosial media, kita nggak ketemu orang langsung gitu ya, nggak ketemu followers kita langsung, jangan berharap untuk disukai banyak orang, disukai semua orang gitu, pasti ada aja yang nggak sukanya gitu. Toh kopi aja ada yang suka kopi manis, ada yang suka kopi pahit, dan dua-duanya tetap laku gitu, dua-duanya tetap ada penikmatnya. Jadi setiap karya tuh pasti punya penikmatnya, jangan sampai kita stuck karena pengen nulis tulisan yang bagus, padahal ya nggak ada tulisan yang jelek, kayak gitu. Gitu, Teh Indah. Teh Fatimah ya. Mangga dikembalikan lagi ke Teh Intan. Iya, baik. Jadi mulai aja Teh dari challenge-nya. Gimana Teh Fatima? Udah terjawab belum? Tadi. Iya, baik. Insya Allah sudah terjawab. Terima kasih Teh Adisti atas jawabannya. Baik, terima kasih juga Teh Fatima untuk pertanyaannya. Oke. Selanjutnya, sini juga di kolom chat sudah ada pertanyaan beberapa. Langsung aja saya bacakan saja. Dari Teh Sabila Kisti, maaf saya izin bertanya, bagaimana kita memulai untuk membentuk sebuah karakter terhadap tulisan kita sendiri, dan dari mana kita bisa mengetahui bahwa tulisan kita sudah bisa menaklukkan hati pembaca atau bisa klik di hati para pembaca. Itu dulu mungkin ya. Gimana nih Teh Adisti? Membuat sebuah karakter tulisan dan menaklukkan hati pembaca. Masya Allah. Ya, teman-teman Teh Sabila. Jadi tadi ya, untuk membangun sebuah karakter tuh nggak sekali dua kali, nggak setulisan dua tulisan, tapi berulang kali dan itu sustainable gitu. Jadi yang paling penting itu adalah konsistensi dulu, konsistensi kita nulis dan baru deh nanti lama-lama kita ngeh gitu. Jadi ibaratnya otak kita tuh komputer ya teman-teman. Kalau misalnya nulis tuh lagi programmingnya, nah di situ udah ada kosakatanya gitu. Jadi ketika menuang tulisan tuh tinggal ngetik aja gitu. Nah ibaratnya gitu, itu kita udah mulai tahu gitu, oh karakter tulisan kita tuh kayak gini. Kan ada karakter tulisan tuh yang memang dia tuh pembawaannya kayak Hamka misalnya. Hamka tuh tipe tulisannya yang mendayu, yang sangat ya sangat sangat KBBI lah ibaratnya itu, sangat Edi dan lain sebagainya. Nah, itu juga ada jenis-jenis tulisan kalau di zaman sekarang itu gayanya Bang Tere, gayanya Kang Abi, gayanya Bunda Helvi misalnya dan lain sebagainya itu banyak. Ataupun yang penulis-penulis sekarang nih kalau di Wattpad ya, Teh Sabila tuh banyak tuh Teh Sabila, jadi ya penulis-penulis muda yang mereka kalau misalnya tadi ya belum menemukan karakternya, sehingga ketika baca ceritanya tuh, oh ini mah kayak pernah ada deh ceritanya di misalnya di penulis ini dan lain sebagainya. Nah, karena tadi belum ada karakter yang dibangunnya, maka konsistensilah yang menjadi salah satu kuncinya. Dan untuk menaklukkan hati pembaca ya, tadi ketika kita nulis, jangan sampai kita tuh hanya membawa hati, mengikut sertakan hati kita aja, tapi coba untuk menghadirkan hati orang lain. Dengan apa? Dengan mencoba menuliskan keresahan bersama. Apa yang dirasakan oleh Teh Sabila, dicari tahu orang lain tuh punya keresahan yang sama nggak sih? Makanya diperlukan riset setiap kita mau nulis. Contohnya nih, Teh Sabila kan misalnya punya nge-follow beberapa orang ya teman-teman ya. Nah pas dilihat story-nya tuh, oh si A lagi galau nih habis putus cinta. Oh si B lagi friendzonan misalnya, atau si C lagi galau karena crush-nya lagi PDKT sama temennya dan lain sebagainya. Nah itu kan 3 orang ini aja itu tuh udah udah punya, ibaratnya udah punya gelembung-gelembung yang sama. Oh bikin tulisan tentang cinta misalnya, kan itu udah ngegait 3 orang ini gitu. Ini 3 orang utama yang jadi sasaran tulisan kita loh, belum orang-orang lain yang mungkin kita nggak tahu perasaannya tuh kayak gimana. Nah tadi, jadi penting banget riset itu ketika kita mencoba untuk menghadirkan hatinya orang lain dan menghadirkan keresahannya bersama. Harus skeptis sih penulis tuh, harus skeptis, harus kepo, harus serba tahu.
dan ini mencoba untuk meluaskan hati kita mendengar orang lain. Jadi justru lebih banyak ngedengerin dan lebih banyak input ternyata daripada berbicara jadi penulis tuh. Karena justru lewat cerita orang lain lah, aku juga jadi suka kepikiran bikin karakter tuh justru gabungan dari karakter teman-teman aku gitu. Ada teman aku tuh yang soleha banget, Masya Allah, menjaga. Tapi ada teman yang lain yang dia tuh pintar, tapi sedikit manja. Misalnya disatukan tuh karakternya, aku pengen bikin cerita yang karakternya seperti ini dan lain sebagainya. Nah itu salah satu caranya. Jadi riset dan mencoba untuk lebih mengerti lingkungan di sekitarnya. Gitu Teh Sabila. Mangga dikembalikan lagi ke Teh Intan. Oke, terima kasih Kak Disti. Gimana nih Teh Sabila? Bisa dibahas di chat lagi gitu ya? Apa udah cukup atau belum? Tadi perlu konsistensi ya untuk nyampe dapet nih karakter kita itu seperti apa. Mungkin selanjutnya, langsung aja Kak Teh. Ada pertanyaan dari Teh Sarah Aisyah. Ini juga sebenarnya ada pertanyaan yang mirip, tapi ada pertanyaan lain yaitu katanya setiap orang yang menulis itu kan punya karakter masing-masing. Ada nggak Teh inspirasi Teteh dalam menulis sehingga bisa membentuk tulisan Teh Adisti yang seperti sekarang? Dan mungkin ada tambahan untuk pertanyaan yang sama tadi, bagaimana caranya supaya bisa membentuk karakter menulis yang khas? Enggak Teh? Oke, hatur nuhun Teh Sarah. Ya, tadi ya, kayaknya beberapa kali aku nyebutin beliau gitu ya, salah satu penulis yang sangat aku suka, aku idolakan dari dulu gitu. Jadi ini ada historisnya teman-teman. Penulis yang aku suka tuh Buya Hamka. Beliau itu pertama kali aku kenal beliau itu justru bukan seorang penulis, tapi aku kenal beliau tuh seorang ulama. Jadi waktu kelas 3 SD, setelah orang tua aku pulang akhirnya ke kampung halaman gitu ya, nggak lagi merantau pergi. Nah pada saat itu tuh ayah tuh beliin aku buku, judulnya tuh Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, yang udah difilmin juga ya bukunya. Nah itu bukunya Buya Hamka yang pertama kali aku punya, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nah pada saat itu bukunya itu udah dibeli duluan. Jadi waktu itu tuh jadi kado kalau misalnya ranking 1 kata ayah tuh. Nah pada saat itu pertama kali dapat buku itu tuh diceritain tuh justru penulisnya dulu sama orang tua tuh. Jadi dikenalkan lah sama ayah tuh bahwa oh ini loh Teh, ada salah satu tokoh di Indonesia namanya Buya Hamka. Beliau itu adalah seorang ulama, didengerin ceramah-ceramahnya pada saat itu masih radio atau masih pakai webcam gitu ya untuk ngedengerin, belum ada tuh sekarang di YouTube waktu itu di YouTube-YouTubean gitu ya, didengerin tuh waktu itu dan tahu oh Buya Hamka tuh seorang ulama. Nah sampai akhirnya singkat cerita 3 bulan kemudian dan kedaluarsa pada saat itu sesuai dengan kadonya gitu ya, harus ranking 1 dulu dan akhirnya dikasih tuh bukunya. Aku baca buku itu tuh 3 bulan teman-teman. Itu buku yang paling lama dibaca gitu. Karena kelas 3 SD dikasih buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk gitu. Jadi aneh sih pada saat itu harusnya ya. Karena memang isinya pun sangat apa ya, sangat dewasa buku itu tuh, sangat kritis, sangat imajiner, sangat historikal dan lain sebagainya. Jadi emang dalam banget gitu buku si Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Mungkin teman-teman yang udah baca pun akan sangat relate ya dengan tadi buku ini. Bahkan sampai sekarang tuh aku masih ingat beberapa quotes di buku itu gitu, udah di luar kepala gitu soal si buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini. Saking tadi mungkin buku pertama yang dibaca. Jadi itu Teh Sarah salah satu penulis yang menjadi benchmark aku ketika nulis tuh ya Buya Hamka gitu. Bahkan beberapa orang, guru-guru, atau bahkan pada saat itu aku ngasih ke penulis-penulis muda juga gitu ya untuk ngasih testimoni ke buku aku yang Hikayat Satu Purnama pun komenan pertama mereka tuh itu gitu. Oh, kok bukunya rasa-rasa kayak buku Buya Hamka ya katanya gitu. Jadi tadi ya ternyata emang walaupun udah punya ciri khas tulisan tetap aja gitu kebawa benchmark kita tuh ya memang suka sama tulisannya Buya Hamka, jadi memang mungkin gaya nulisnya pun rada demikian kayak gitu walaupun nggak sepenuhnya sama kayak gitu kan, nggak apa-apa ya karena sedikit lebih beda tuh lebih baik, jadi nggak apa-apa bedanya sedikit gitu Teh Sarah. Jadi kalau ditanya kesukaan ya tadi ya Buya Hamka. Kalau penulis sekarang
siapa ya? Tere ya, Bang Tere, aku ngikutin novel-novelnya. Bang Tere, kalau sastrawan, aku jujur lebih suka sastrawan zaman dulu sih, Marah Rusli, di bukunya Layar Terkembang, kemudian Eyang Sapardi, dan lain sebagainya itu penulis-penulis luar biasa yang jadi benchmark aku sih. Gitu, Teh Sarah. Mangga dikembalikan lagi ke Teh Intan. Oke, Insya Allah. Jadi ngerasa ada temen gitu, saya juga suka sama Buya Hamka gitu. Baca apa? Kalau aku dari film Di Bawah Lindungan Ka'bah kan. Waktu itu nonton di kelas SMA gitu. Terus akhirnya baca bukunya di perpustakaan dan emang apa ya? Mendalam gitu ya, terus Betul. aku suka juga karakternya gitu sangat ulama tapi humble dan gimana ya sangat manusiawi gitu kalau aku ngelihatnya Ya, tuh. Insya Allah. itu Intan yang bikin aku tuh percaya bahwasannya benar gitu, bahwasannya nasihat jadilah ulama, jadilah pendakwah, jadi dai sebelum kamu jadi apapun gitu. Dan menurut aku Buya Hamka tuh definisi dari kalimat itu gitu. Aku melihat dulu dari seorang Buya Hamka sebelum melihat seorang Buya Hamka sebagai politikus, sebagai penulis gitu. Itu keren banget, Masya Allah. Keren. Manfaat dan berkah untuk beliau. Amin ya Allah. Ya, semoga gimana Teh Sarah nih udah jawab belum? Semoga Teh Sarah juga bisa mendapatkan karakter penulisannya sendiri yang khas gitu ya dari jawaban Teh Adisti tadi. Pertanyaan selanjutnya dari Sena Junjunan. Izin bertanya, perkenalkan saya Sena, mahasiswa S2 Pendidikan Bahasa di salah satu perguruan tinggi swasta. Izin bertanya, berbicara soal menulis, saya pelajari bahwa menulis adalah proses berpikir kritis. Bagaimana cara kita membuat lawan bicara kita memahami konsep berpikir kita hanya melalui tulisan, sedangkan apa yang kita tulis dapat melahirkan persepsi yang berbeda di setiap orang. Terima kasih. Silahkan, Kak Adisti. Kalau ya, Tornuhun Kang Sena, ya ini Masya Allah berarti senior kita bersama teman-teman. Ya, tadi ya Kang Sena, gimana cara, kan berdasarkan waktu itu yang Sapardi pernah bilang, bahwasannya ya memang ketika kita menulis, kita nggak bisa menyenangkan. Oh, mungkin sinyalnya ya? Aku juga saja. Sebentar, coba cek dulu. Sepertinya sinyal Adistinya. Atau kepencet mungkinnya. Ditunggu ya teman-teman, biar makin penasaran mungkin jawabannya. Mungkin bisa dikontak juga ya panitia. Oke. Menarik ya tentang penulisan ini. Oh, udah ada, alhamdulillah. Sekarang Teh lanjut lagi. Kan kelempar tadi, jelas nggak suaranya Teh? Jelas. Oke. Ya, alhamdulillah, maaf ya tadi kelempar teman-teman. Soal tadi ya perbedaan ketika kita menulis kan itu kita lagi menyampaikan pemikiran kita dan bagaimana caranya diterima oleh orang lain, karena bisa jadi orang lain itu berbeda persepsinya dengan yang kita maksudkan dalam tulisan kita misalnya. Nah, karena kita tidak bisa menyenangkan semua orang, karena kita tidak bisa menuntut orang lain untuk sama persepsinya dengan kita, jadi itu suatu hal yang wajar, suatu hal yang nggak apa-apa gitu dalam sebuah tulisan. Jadi jangan dipaksakan untuk kita memaksakan orang lain untuk sama persepsinya dengan kita. Tapi maksud dan tujuan dalam tulisan kita itu gimana caranya sampai ke orang lain, ya tadi dengan misalnya riset dan lain sebagainya tadi udah dijelaskan. Karena teman-teman seorang sastrawan luar biasa aja ya, Eyang Sapardi gitu ya, ketika ditanya mengenai apa sih sebenarnya maksud dari puisi beliau yang fenomenal itu ya Hujan Bulan Juni. Apakah di situ menceritakan tentang seorang pemuda yang sebegitu patah hatinya kah? Atau menceritakan tentang apa gitu. Dan ternyata yang Sapardi malah bilang ya itu tuh tentang ketidakmungkinan gitu. Sesuatu yang ya tidak mungkin gitu. Kita coba cermati di setiap baitnya gitu ya. Tak ada yang lebih tabah dari Hujan Bulan Juni. Dirahasiakan rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Jadi memang sesuatu hal yang
tidak mustahil, yang tidak mungkin gitu. Nah ternyata itu maksudnya gitu. Tapi kan sama kita gitu ya, bahkan aku atau teman-teman yang lain tuh menafsirkan puisi ini tuh sebagai sebuah puisi penuh kegalauan, penuh emosional gitu ya, dan lain sebagainya. Nah padahal si penulisnya tuh maksudnya nggak demikian gitu. Jadi memang tidak bisa dipaksakan untuk orang lain sama persepsinya. Nah tapi kalau waktu itu pernah ada workshopnya dari Bang Tere. Jadi Bang Tere pernah bilang bahwasannya ketika kita nulis gitu ya teman-teman, kan kita sebagai penulis pun punya kode etik. Nah, kode etik yang bisa kita jaga tuh tadi, yang penting tidak menyinggung sara dan lain sebagainya. Karena walaupun persepsinya beda, mungkin teman-teman juga pernah tahu ya soal salah satu puisinya tokoh politik yang waktu itu sempat viral, mungkin ya Intan bisa nebak ya, ya ada ya. Nah itu kan mungkin beliau maksudnya nggak ke sana gitu, tapi kan secara orang awam yang baca pun ya persepsinya seperti itu. Nah makanya ini harus ada kehati-hatian, harus ada riset, harus ada punya benchmark tuh untuk itu gitu, supaya kita nggak sembarangan ketika nulis. Gitu sih Kang kurang lebihnya. Mangga dikembalikan ke Teh Intan. Ya, baik, terima kasih Kak Disti. Jadi memang setiap orang punya pemikirannya masing-masing gitu ya. Dan bagaimana cara kita tadi menjaganya, terus ya disampaikan dengan niat murni itu aja gitu kan ya, dengan tadi menjaga juga etika penulisan. Tapi mungkin dari Kang Sena gimana? Apakah sudah terjawab atau bagaimana? Mungkin bisa dicek ya, insyaallah. Mohon alhamdulillah ya. Mungkin boleh ada pertanyaan lagi dari teman-teman semua. Sangat antusias nih katanya teman-teman, dan masih ada di 31 partisipan. Mungkin aku juga ingin bertanya nih Kak Disti. Boleh. Jadi kan salah satu kita di media sosial itu bisa tadi selain berkarya itu untuk berdakwah gitu ya. Dan tapi kadang-kadang kita tuh ragu gitu kan untuk memulai membuat konten tentang dakwah itu. Nah, mungkin ada saran atau tips dari Kak Disti gimana cara kita tuh biar bisa mantep gitu ya berdakwah lewat tulisan gitu di media sosial. Ingat ya. Oke, hatur nuhun Intan. Iya, tadi belum terlalu dalam kita bahas soal dakwahnya. Jadi teman-teman, Teh Intan sendiri, aku berpegang prinsip bahwasannya yang dikatakan Rasulullah gitu ya, sampaikanlah walaupun satu ayat. Jadi sampaikanlah walaupun hanya satu quotes, misalnya hanya satu kalimat gitu ya. Yang penting kita sampaikan. Dan yang selalu diniatkan adalah, ini juga salah satu prinsip aku gitu ya ketika di media sosial, di setiap akhir karya yang coba aku posting di media sosial tuh di akhirnya selalu ada kalimat pesan ini untukku sebelum kamu, karena memang sesungguhnya tuh pesan itu tuh untuk aku dulu gitu. Sebenarnya itu lagi ngingetin diri sendiri dulu sebelum ngingetin orang lain, karena kadang pada realitanya ya Teh Intan, kalau misalnya lagi mau posting sesuatu nih, aku pun ke Instagram berulang kali aku harus baca tulisan itu gitu, sampai aku ngerasa sendiri bahwa ini loh Dis, ini tuh sebenarnya lagi nampar kamu gitu, ini tuh lagi ngingetin kamu sebenarnya Dis gitu. Jadi sebenarnya buat diri sendiri dulu. Dan di Instagram tuh ibaratnya kita hanya mengarsipkan karya kita, yang suatu saat misalnya aku nggak ada lagi di dunia ini, teman-teman tuh ya bisa lihat aku tuh lewat situ gitu, lewat karya itu, dan bisa mengenal aku lewat karya itu. Dan barangkali kan kita nggak pernah tahu ya Teh Intan, kita tuh masuk surga tuh lewat jalur mana gitu ya. Allah tuh memperkenankan kita pulang ke rumahnya, sehingga tadi barangkali ada satu hati, beberapa hati yang terpantik atau tersadarkan untuk mengingat Allah lewat tulisan kita. Jadi sesungguhnya kita tuh lagi jadi kepanjangan tangan Allah gitu untuk menyampaikan, dan medianya itu lewat media tadi, Instagram dan lain sebagainya. Jadi niatkan hal itu semua tuh sebagai karya dan persembahan kita ketika kita udah nggak ada lagi di dunia ini. Kayak gitu Teh Intan. Jadi rasa malu, minder, atau bahkan
Kalau awal-awal aku pun ngerasain gitu, aduh aku takut dikatain sok soleh atau dikatain sok baik gitu ya. Ya Allah, sesungguhnya ketika justru share kayak gitu tuh lagi ngerasa paling berdosa banget gitu, makanya sharing itu, makanya mau ngingetin itu gitu, karena bener-bener nggak tahu barangkali nih nanti di akhirat, di hadapan Allah tuh kita saling bersaksi bahwasannya ya Allah, aku pernah di dunia baca tulisannya Teh Intan ya Allah, yang bikin aku tergerak untuk sholat malam misalnya, aku tergerak untuk menghatamkan Al-Quranku setiap harinya dan lain sebagainya. Nah itu barangkali yang menjadi wasilah kita pulang ke surganya Allah. Jadi nggak pernah ada yang tahu kita tahu masuk surga lewat jalur mana. Dan barangkali itu salah satu tabungan kita. Gitu. Jadi malu, minder, dan gak enakannya kita simpan dulu. Karena memang ini adalah tugas kita. Tadi, Buya Hamka aja menjadi da'i dulu sebelum jadi apapun. Dan barangkali kita bisa melakukan hal itu gitu. Jadi da'i nggak harus kita berpakaian laksana ustazah dan berdiri di atas mimbar menyampaikan ceramah gitu. Tadi barangkali dengan menjadi da'i di media sosial, kita menyampaikan kebaikan-kebaikan di sana, atau sesederhana kita berani share konten orang lain yang itu bagi kita hal baik, itu udah suatu hal kemajuan gitu. Kayak gitu Teh Intan. Atur nuhun. Insya Allah gitu. Emang ya manusia tuh sering diuji gitu ya dengan perasaannya gitu kan, takut atau malah yang diuji itu malah merasa benar kan, takutnya ada perasaan gitu juga. Jadi benar-benar tadi kata Teh Adisti, benar harus dijaga gitu niat kita menunjukkan semua itu untuk kita dan niatkan untuk berdakwah gitu, menyampaikan barangkali ada orang yang bisa tersentuh tulisan kita, menjadi salah satu cara kita buat masuk surganya Allah gitu. Insya Allah. Itu benar-benar harus dipupuk dalam hati gitu ya. Terima kasih Teh Adisti buat jawabannya. Mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, terakhir closing statement dari Teh Adisti bisa disampaikan enggak Teh? Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah teman-teman yang sudah memberikan umur ya untuk kita memberikan kesempatan pada malam hari ini sampai jam 21.05 sekarang di aku Teh Intan. Jadi alhamdulillah ini bukan satu hal yang kebetulan teman-teman ketika kita bertemu di ruangan Zoom ini secara online, menatap wajah teman-teman semuanya gitu ya, walaupun ada beberapa yang terkendala belum bisa on cam mungkin, tapi alhamdulillah menggerakkan hati kita semua untuk hadir di sini. Dan teman-teman, closing statement-nya tadi ya, kita nggak akan bisa berubah kalau kita nggak merubah diri kita sendiri. Karena Allah pun akan memperkenankan perubahan itu ketika kita mau merubah diri kita. Jadi dari sekarang kalau misalnya udah ada niatan untuk belajar nulis, belajar berkonten ria di media sosial, dari sekarang jangan ditunda-tunda lagi karena prinsipnya 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang paling kecil, dan mulai dari saat ini juga. Jadi jangan ditunda-tunda kalau hal-hal yang baik itu. Terakhir teman-teman, kita titip doa bersama untuk saudara-saudara kita di luar sana, muslim-muslimah di luar sana, saudara-saudari kita di Palestina, Suriah, Iran, dan lain sebagainya. Semoga umat muslim dunia Allah senantiasa jaga dan kita semua bisa menjadi bukti betapa indahnya Islam, betapa Islam ini benar-benar sebagai rahmatan lil alamin. Sekian dari saya, terima kasih kepada semuanya, khususnya ke panitia ya, Teh Intan dan kawan-kawan, dan Vira dan kawan-kawan semuanya. Akhiru kalam aku qouli hada wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selanjutnya saya juga sebagai moderator undur diri dan akan saya kembalikan acara kepada Teh Safira. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Intan telah memandu pematerian ya kali ini menemani Teh Adis. Jazakillah khair juga kepada Teh Adis yang udah memberikan materi yang sangat luar biasa ya untuk kita semua. Semoga bisa bermanfaat buat kita bisa mengaplikasikannya gitu. Mungkin lewat dari challenge tadi ya, sedikit info juga untuk challenge dari Teh Adis. Mungkin nanti akan ada
dua orang pemenang ya, pemenang, dua orang yang terpilih untuk mendapatkan door prize dari panitia. Jadi teman-teman bisa mengikuti challenge-nya dengan membuat postingan ya di Instagram Story ataupun di postingan feed. Nanti bisa tag Tasik Madani sama tag Instagramnya Teh Adisti juga. Nah, mungkin nanti akan kita infokan selama 24 jam. Mungkin hari Ahad ya, nanti infokan kembali. Kemudian untuk evaluasi, mohon kepada teman-teman semua mengisi link evaluasi nanti di grup ya untuk mendapatkan sertifikat. Jadi bisa langsung diisi kalau misalkan sudah dibagikan. Nah, kemudian mungkin itu saja ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir ya di sini belajar bersama-sama. Semoga bisa mengaplikasikan ya, mulai mengaplikasikan menulis misal di media sosial, kita belajar mengembangkan diri lagi, mengembangkan lewat tulisan kita gitu. Mungkin cukup sekian ya, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair, jazakumullah khair Tadis. Oh iya, sebelumnya foto bersama dulu. Boleh? Boleh dibuka kameranya, teman-teman? Jadi foto dulu. Ya. Boleh di on cam dulu. Oh, ternyata pada ready nih. Jadi tadi menyimak, Masya Allah. Kalau udah, mungkin boleh mulai. Hitung dari 5 ya. Oke. 5, 4, 3. Sarah Aisyah udah selesai. 5, 4, 3, 2, 1. Senyum. Sekali lagi. 1, 4. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mungkin sampai sini ya webinar kita kali ini. Dari saya sebagai MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, Vira Ya, semuanya. Teteh. Terima kasih. Oke, kepada para panitia, boleh stay dulu.